Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanedila Firka bersama kelompok saya Audrina Hasibuan, Gracia Ronauli, dan Lafli Rantisa akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Penerapan Fisika Mekanika pada Balon Udara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audrina Kristela Hasibuan dari jurusan Teknik Komputer. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori dasar dari topik yang telah kami pilih untuk hari ini. Jadi, hukum Archimedes merupakan hukum yang berbunyi sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi, zat cair di sini maksudnya bukan air saja, tetapi juga semua benda yang bersifat fluida. Untuk rumus umum hukum Archimedes, tekanan Archimedes sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali volume benda. Lalu gas ideal adalah gas yang partikelnya tersebar acak dan tidak saling berinteraksi. Dasar dari hukum gas ideal adalah hukum Boyle yang menyatakan dalam suhu tetap untuk massa yang sama, tekanan absolut dan volume udara terbalik secara proporsional. Lalu untuk hukum Archimedes di sini posisi benda tergantung pada massa jenis benda dan massa jenis elemen di sekitarnya. Maksudnya bisa dilihat pada gambar di sini untuk gambar yang A, benda terlihat tenggelam yang berarti massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis airnya. Lalu untuk gambar B, bendanya melayang yang berarti massa jenis bendanya sama dengan massa jenis airnya. Dan yang terakhir untuk gambar C, bendanya mengapung yang berarti massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis airnya. Lalu hukum Boyle berbunyi, apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Yang berarti P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2. P-nya di sini tekanan dan V-nya adalah volume. Lalu untuk sejarah singkat dari balon udara. Balon udara ditemukan pertama kali oleh Montgolfier bersaudara, yang kakaknya adalah Joseph Michael Montgolfier dan adiknya adalah Jacques Etienne Montgolfier pada tahun 1783 di Prancis. Percobaan pertama mereka pada tahun 1782 membuat kotak dari kayu tipis dan melapisinya dengan kain tafeta yang ringan. Lalu mereka menyalakan kertas di bawah kotaknya dan dibakar dan dikembangkan lagi dengan kotak yang lebih besar. Tetapi ketika diterbangkan, masih hancur. Dan untuk percobaan kedua, di tahun 1783, mereka berhasil menerbangkan balon udara selama 8 menit, dengan menjadikan hewan domba, bebek, dan ayam sebagai penumpang pertama mereka. Tentunya konsep balon udara ini menggunakan hukum Archimedes yang telah ditemukan pada abad ke-13 oleh Archimedes sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gracia Ronauli Arella. Dan sekarang saya ingin menjelaskan mengenai komponen balon udara panas dan juga cara kerjanya. Jadi, balon udara secara garis besarnya mempunyai 3 bagian utama, yaitu envelope, burner, dan basket. Jadi, apa itu envelope? Envelope merupakan kantong yang terbuat dari bahan nilon berbentuk balon tempat udara dipanaskan. Karena nilon ini tidak tahan api, maka bagian bawah envelope dilapisi dengan bahan anti api atau skirt yang bisa dilihat pada gambar. Envelope ini berisi udara atau gas ringan seperti gas hidrogen yang berfungsi untuk mengangkat balon udara dari landasannya. Komponen yang kedua adalah burner. Burner merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan udara di dalam envelope. Burner diletakkan di atas kepala penumpang dekat ke mulut envelope. Burner ini mengatur tekanan dalam kantung udara agar balon dapat terbang dengan ketinggian yang diharapkan. Komponen yang terakhir adalah basket. Basket atau keranjang merupakan tempat penumpang mengendalikan balon udara. Basket ini dibuat dari bahan yang ringan dan lentur dan terletak di bawah kantung udara. Untuk berikutnya adalah cara kerja balon udara. Cara kerja balon udara itu lumayan simpel, yaitu dengan cara memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara di luarnya, sehingga balon udara mengembang dan dapat terbang. Udara yang lebih panas akan lebih ringan karena massa per unit volumenya lebih sedikit. Untuk dapat terbang, udara di dalam envelope dipanaskan menggunakan burner dengan temperatur sekitar 100 derajat Celcius.
Udara panas ini akan terperangkap di dalam envelope, sehingga balon udara pun akan mengembang dan bergerak naik didorong oleh udara yang bertekanan lebih kuat. Jika ingin mendarat, udara didinginkan dengan cara mengecilkan burner. Udara yang mulai mendingin di dalam envelope membuat balon bergerak turun. Terus bagaimana caranya balon udara berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya? Itu adalah dengan cara memanfaatkan hembusan angin untuk bergerak secara horizontal. Arah tiupan angin berbeda pada setiap ketinggian tertentu. Perbedaan arah tiupan angin inilah yang dimanfaatkan oleh pengemudi balon udara untuk mengendalikan balon udara dari satu lokasi ke lokasi yang diinginkan. Untuk penerapan fisika mekanika sendiri pada balon udara terdapat dua hukum, yaitu hukum Archimedes dan hukum gas ideal. Pada hukum gas ideal yang digunakan adalah hukum Boyle. Yang pertama, pada hukum Archimedes, udara dalam balon itu lebih ringan dibanding udara di sekitarnya, sehingga balon udara menerima gaya angkat yang sama dengan berat udara yang dipindahkan oleh balon tersebut. Gaya angkat inilah yang membuat balon udara dapat terbang. Yang kedua yaitu hukum Boyle. Udara di dalam balon terkompresi menjadi lebih kecil ketika balon naik ke ketinggian yang lebih tinggi, karena tekanan atmosfer yang lebih rendah di ketinggian yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan balon udara untuk mengangkat dirinya sendiri dalam muatan tambahan. Balon udara sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu balon udara dapat terbang dengan memanfaatkan hukum Archimedes dan tekanan yang lebih rendah di dalam balon. Yang kedua, balon udara dapat dibuat dengan bahan-bahan yang relatif murah seperti plastik, kertas, dan bahan-bahan ringan lainnya. Yang ketiga, balon udara tidak menghasilkan suara yang berisik seperti pesawat terbang dan tidak menghasilkan polusi udara. Namun, balon udara juga memiliki kekurangan seperti yang pertama, tidak dapat dikontrol dengan mudah. 2. Keterbatasan daya angkut. 3. Rentan terhadap cuaca buruk. Dan 4. Ketergantungan pada bahan bakar. Dapat ditarik kesimpulan, dalam pengoperasiannya, balon udara memanfaatkan prinsip fisika mekanika, khususnya hukum Archimedes dan hukum gas ideal. Hukum Archimedes digunakan untuk menghasilkan gaya angkat pada balon udara, sementara hukum gas ideal, khususnya hukum Boyle, digunakan untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam balon udara ketika balon naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Balon udara bekerja dengan memanaskan udara di dalam envelope menggunakan burner sehingga udara di dalam balon menjadi lebih ringan dan dapat menghasilkan gaya angkat yang cukup untuk membuat balon udara terbang. Kemudian, balon udara dapat dikendalikan arahnya dengan memanfaatkan perbedaan arah tiupan angin pada setiap ketinggian tertentu. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Demikian presentasi kelompok 6 mengenai penerapan fisika pada balon udara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.